Tuhan, inilah hidupku. Maaf kalau suaraku fals, tidak terlalu merdu, tapi saya mau menyampaikan satu hal. Lagu ini sangat rema di hati saya. Lagu ini menggerakkan satu hal di hatiku, berbicara satu hal di hatiku, bahwa aku hidup haruslah untuk Tuhan. Kekuatan, akal budi, pikiran, cita-cita dan harapanku, segala sesuatunya haruslah kuabdikan kepada Kristus, Sang Pemilik hidupku. Nah, sebagai salah satu bentuk bahwa aku sedang belajar dan berjuang memberi yang paling terbaik, mengabdikan diri, memberi hari depan, yaitu aku belajar memberitakan kebenaran firman, aku belajar tunduk dibimbing, dan aku belajar untuk membimbing. Nah, saya mau bahas dari kitabnya Matius 18 ayat 12. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Ada satu hal yang perlu dipelajari dari kebenaran firman ini. Yesus sedang menyampaikan perasaan cintanya akan jiwa-jiwa yang terhilang. Gembala itu rela meninggalkan yang 99 ekor yang sedang berkumpul, lalu mencari yang satu ekor yang sedang tersesat. Kalau dipikir-pikir, satu ekor dibanding dengan 99 ekor, kalaupun itu hilang, aku rasa jumlah kerugiannya tidak terlalu menyusahkan, menyedihkan hati. Tapi ayat ini bercerita, sedang menyampaikan satu, bagaimana seharusnya perasaan kita, hati kita terhadap jiwa-jiwa yang terhilang. Bagaimana perasaan kita seharusnya sebagai seorang pembimbing saat kita diberikan banyak murid. Bagaimana sikap kita menyikapi ada murid yang cerdas, ada murid yang biasa-biasa saja, bahkan ada murid di bawah standar biasa-biasa saja. Nah, ayat ini bercerita bahwa kita harus memiliki kasih tanpa syarat seperti kasih yang dimiliki oleh Kristus itu sendiri. Nah, untuk memiliki kasih itu kita harus terus belajar melekat kepada Tuhan. Kita harus terus belajar dibimbing oleh Tuhan lewat kebenaran-kebenaran firman. Kita harus terus memohon belas kasih, pengampunan, pemulihan demi pemulihan daripada Tuhan, baik di dalam diri kita, baik di dalam jiwa-jiwa yang sedang kita bimbing. Ayat 13-nya, dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Bagaimana jika domba yang pergi itu, bagaimana jika domba yang hilang itu adalah domba yang tidak baik, dalam arti tidak gemuk, bulunya tidak lebat, jangan-jangan domba itu korengan, atau domba itu tidak suka makan, lalu dia mencoba pergi mencari makanan dari luar. Nah, tapi Yesus bilang dengan perumpamaannya, gembala itu meninggalkan yang 99 lalu pergi mencari yang terhilang, mencari yang satu ekor tadi. Perasaan, prinsip, hati kita harus seperti hati. Kita nggak boleh memilah-milah, kita nggak boleh membanding-bandingkan tua muda, SD, SMP, SMA. Mereka berhak mendengarkan Injil. Anak-anak yang kita bimbing, berprestasi ataupun tidak, cepat menangkap ataupun tidak, punya potensi ataupun tidak, mereka berhak dibimbing dengan kasih-Nya Tuhan, dengan kasih tanpa syarat. Poin kedua yang mau saya sampaikan, kita harus keluar dari sikap nyaman kita. Aku pernah mengalami saat aku membimbing seorang anak tidak terlalu cerdas, daya tangkapnya sangat kurang, bahkan untuk membedakan mana ayat dan Alkitab sangat sulit. Ingin sekali ku tinggalkan, ingin sekali ku abaikan, dan aku fokus kepada orang yang lebih cerdas, lebih cepat menangkap. Tapi lagi-lagi Tuhan berbicara di hatiku, semua jiwa, semua orang yang Tuhan perhadapkan kepadamu layak menerima kasih, layak menerima dibimbing, layak menerima pengayoman, layak menerima sentuhan demi sentuhan. Aku nggak tahu siapa dari antara mereka yang akan bertumbuh. Aku nggak tahu siapa dari antara mereka tanah yang subur.
Tapi aku beriman dan aku percaya bahwa mereka pasti menjadi anak-anak yang luar biasa. Itu yang menjadi dasar bagiku untuk tetap terus belajar memuridkan dengan tekun tanpa syarat. Nah, ada juga beberapa adik yang aku muridkan yang kadang kalau diajak komunikasi nggak membalas, nggak respon, diajak pemuridan nggak respon. Namun saat dia memiliki sebuah persoalan, dia datang. Nah, lagi-lagi hatiku diproses sebagai seorang pembimbing. Aku meresponnya atau aku mengabaikannya. Nah, itu pelajaran kedua, kita harus keluar dari sikap nyaman kita. Nyaman untuk mengabaikan, nyaman untuk berkata dia nggak terlalu berfaedah, dia nggak serius, dia nggak terlalu antusias, udah diabaikan aja lalu cari yang lain. Tidak, aku cari yang lain, tapi aku juga tetap fokus berdoa, aku tetap fokus merindukan dia, berharap, bahkan meminta dia di hadapan Tuhan. Nah, nyaman tidak berdoa untuk jiwa-jiwa, nyaman tidak memberitakan Injil, nyaman tidak memuridkan. Gembala itu bisa saja mengabaikan yang 1 ekor dan tetap pada 99 ekor. Namun ayat ini bercerita kasihnya Yesus. Nah, sebagai orang-orang, sebagai anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan, harusnya cinta kita itu dibuktikan dengan cinta kita kepada jiwa-jiwa. Sebagai seorang pembimbing yang katanya melekat berdoa kepada Tuhan, harusnya cinta itu dibuktikan dengan cinta tanpa syarat, cinta tanpa memandang anak-anak rohani yang kita bimbing adalah anak-anak yang berpotensi ataupun tidak. Kenapa? Seseorang saat kita bimbing, kita nggak tahu seperti apa hari depannya, tapi kita harus memiliki satu keyakinan di dalam hati. Saat kita membimbing, saat kita memuridkannya, saat kita mengarahkannya kepada Kristus, saat kita menuntunnya, tidak peduli alasan mereka datang kepada kita apa, tapi alasan kita untuk terus membimbingnya hanya satu, agar dia kembali kepada Kristus. Nah, saat kita memberitakan kebenaran demi kebenaran, saat kita belajar menyampaikan kasih demi kasih, pertolongan demi pertolongan, murni supaya dia berubah. Nah, kita pahami ketika seorang anak berubah, bukan hanya dia yang kita ubah, ada kehidupan-kehidupan lain yang sedang dia ubah. Ada teman-teman, ada keluarga, ada hari depan yang akan berubah, bahkan ada Indonesia yang akan berubah. Bagaimana cara untuk mengubah Indonesia? Dengan cara membimbing anak-anak muda kembali kepada Kristus. Kenapa? Karena mereka adalah calon pemimpin generasi bangsa ini. Kalau pikiran dan hati mereka sudah dibenahi, tentu nanti ketika mereka memimpin Indonesia, ketika mereka berdiri atas Indonesia, entah mereka sebagai seorang guru, entah mereka sebagai seorang pejabat negara, entah mereka sebagai seorang pengusaha, mereka berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Indonesia dibangun, Indonesia dibangun, Indonesia diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.